Kerajaan Goa pun kembali diserang oleh VOC Belanda beserta sekutunya secara bertubi-tubi, hingga akhirnya Kesultanan Goa terdesak dan semakin melemah. Arung Palaka dan VOC mengajukan usul ceasefire kepada Sultan Hasanuddin. Akibat peperangan yang berlarut-larut, banyak memakan korban dari pihak Goa yang gugur. Hal inilah yang akhirnya membuat Sultan Hasanuddin terpaksa menerima usulan tersebut. Hingga akhirnya pada tanggal 18 November 1667, Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian tersebut. Perjanjian itu kemudian disebut sebagai Perjanjian Bongaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik kembali video ini. Buat kamu yang baru pertama kali menemukan videoku, salam kenal. Kali ini aku akan menceritakan tentang sejarah dari pahlawan nasional kita yang berasal dari Kerajaan Goa, Sulawesi Selatan. Ia bernama Sultan Hasanuddin. Lalu bagaimana ceritanya dan bagaimana kisahnya? Ikuti terus ceritaku sampai selesai ya. Tapi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, nyalakan notifikasi loncengnya sebelum aku melanjutkan ceritaku, supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita dari Cerita Wulan. Terima kasih. Profil Sultan Hasanuddin, pahlawan dengan julukan ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin merupakan salah satu pahlawan nasional asal Sulawesi Selatan. Ia merupakan Raja Goa yang ke-16. Dijelaskan bahwa Sultan Hasanuddin terlahir dengan nama Muhammad Bakir I Malombasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape. Nama Sultan Hasanuddin sendiri diberikan pada saat beliau menduduki tahta kerajaan Goa. Beliau mendapatkan gelar Sultan Hasanuddin Tumenangari Bala Pangkana. Beliau juga mendapatkan julukan lain dari tentara Belanda sebagai ayam jantan dari timur. Julukan ini menggambarkan kegigihan dan keberanian beliau dalam melawan Belanda. Sultan Hasanuddin lahir di Makassar pada tanggal 12 Januari 1631. Dia merupakan putra dari Raja Goa ke-15 yang bernama Sultan Malikus Said dan seorang cucu dari Sultan Alauddin yang merupakan Raja Goa pertama yang memeluk agama Islam. Sultan Hasanuddin memiliki seorang ibu yang bernama Isabe Tomo Lakuntu. Ia memiliki saudara bernama Ipa Timang Daeng Nisaking Karaeng Bonto Jene. Sultan Hasanuddin menjabat sebagai Raja Goa ketika berusia 24 tahun atau di tahun 1655. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Goa mencapai puncak kejayaan. Bahkan saat itu Goa dikenal sebagai negara maritim dan menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Selain itu, Kerajaan Goa juga menjadi kekuatan politik yang unggul di Sulawesi Selatan.
Tidak ada satupun kekuatan politik lokal yang mampu melakukannya. Setelah 14 tahun, Sultan Hasanuddin menjadi Raja Goa. Tahta kerajaan ia serahkan kepada putranya yang bernama Amir Hamzah. Sultan Hasanuddin pun wafat di usia ke-39 tahun karena menderita penyakit ari-ari. Perjuangan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin memimpin kerajaan Goa pada saat ayahnya, Sultan Malikus Said, Raja Goa ke-15 wafat. Kerajaan Goa terletak di ujung selatan Pulau Sulawesi. Di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin, kerajaan Goa mengalami masa kejayaan. Akan tetapi, para pembesar VOC di Jakarta merasa kepemimpinan Sultan Hasanuddin tidak seperti harapan mereka. Jauh sebelum Sultan Hasanuddin menduduki tahta, kerajaan Goa dan VOC sering terjadi ketegangan yang disertai pertempuran. Kerajaan Goa menentang keras hak monopoli yang hendak dijalankan oleh VOC. Di masa kepemimpinan Sultan Hasanuddin, beliau tidak hanya melawan bangsa luar saja, akan tetapi juga berperang melawan sesama bangsa sendiri. Karena VOC berhasil menerapkan politik adu domba untuk memecah kerajaan Goa, kerajaan Talo, dan kerajaan Bone. Sehingga kerajaan Bone berpihak kepada VOC. Arupalaka yang merupakan keturunan kerajaan Bone melakukan perlawanan ke kerajaan Goa. Arupalaka bersama orang-orang Bugis dari Bone melakukan pemberontakan kepada Goa, kemudian bersama pengikutnya melarikan diri dan meminta bantuan kepada VOC Belanda. Kerajaan Goa pun kembali diserang oleh VOC Belanda beserta sekutunya secara bertubi-tubi, hingga akhirnya Kesultanan Goa terdesak dan semakin melemah. Arupalaka dan VOC mengajukan usul ceasefire kepada Sultan Hasanuddin. Akibat peperangan yang berlarut-larut, banyak memakan korban dari pihak Goa yang gugur. Hal inilah yang akhirnya membuat Sultan Hasanuddin terpaksa menerima usulan tersebut. Hingga akhirnya pada tanggal 18 November 1667, Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian tersebut. Perjanjian itu kemudian disebut sebagai Perjanjian Bongaya. Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian itu karena melihat nasib rakyat kerajaan Goa yang semakin memprihatinkan. Melanjutkan peperangan dalam kondisi yang melemah hanya mendatangkan kehancuran yang lebih besar bagi rakyat Goa. Atas dasar hal tersebut, Sultan Hasanuddin merasa lebih bijaksana untuk mengadakan perdamaian dengan Belanda. Perdamaian ini dinamakan sebagai Perjanjian Bongaya. Akan tetapi, ini bukan akhir perjuangan Sultan Hasanuddin. Meskipun telah menandatangani perjanjian perdamaian tersebut, Karaeng Karundrum yang sangat membenci VOC terus mendesak Sultan Hasanuddin meneruskan peperangan dengan Belanda. Pada tanggal 12 April 1668, peperangan kembali pecah. Sultan Hasanuddin memimpin Goa dan Spilman memimpin pasukan VOC. Pertempuran ini bahkan jauh lebih dahsyat dibandingkan pertempuran-pertempuran sebelumnya. Sultan Hasanuddin menggunakan peluru beracun, sehingga pasukan VOC mengalami luka-luka.
dan Spilman yang dianggap gagah berani merasa cemas dan jengkel. Ia kemudian meminta kepada pimpinan VOC di Batavia untuk mengirimkan bantuan yang lebih besar untuk melawan kerajaan Goa. Setelah mendapatkan bantuan, Spilman bersama pasukan merasa lebih kuat. Belanda pun melakukan serangan secara bertubi-tubi hingga benteng utama kerajaan Goa jatuh ke tangan Belanda. Namun meski ditaklukkan, benteng Somba Opu jatuh dengan terhormat setelah pejuang-pejuang Goa di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin memberikan perlawanan yang begitu gigih. Alasan melakukan perlawanan. Pada saat kepemimpinan Sultan Hasanuddin, kerajaan Goa dikenal sebagai negara maritim dan menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Dan VOC berusaha melakukan monopoli perdagangan di atas kerajaan Goa. VOC kerap melarang orang Makassar berlayar dan berdagang rempah-rempah. Hal itu menimbulkan gangguan kebebasan perdagangan terhadap rakyat Goa. Terkait hal ini, Sultan Hasanuddin melakukan perlawanan karena dia menentang keras mengenai hak monopoli yang hendak dijalankan oleh VOC. Belanda ingin memonopoli perdagangan di wilayah Makassar dengan cara yang licik dan membuat masyarakat menderita. Kerajaan Goa memiliki pendirian bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa telah menciptakan bumi dan lautan. Bumi telah dibagikan di antara manusia. Begitu pula lautan telah diberikan untuk umum. Sehingga tidak pernah terdengar bahwa pelayaran di lautan dilarang oleh seseorang. Maka jika Belanda melakukan hal itu, maka artinya Belanda seolah-olah mengambil nasi dari mulut orang lain. Dalam artian, Tuhan menciptakan bumi dan lautan untuk digunakan secara bersama oleh seluruh umat manusia, bukan hanya untuk VOC belaka. Itulah sebabnya mengapa kerajaan Goa dengan keras menentang usaha monopoli VOC. Namun setelah kejatuhan Kesultanan Goa, Perang Makassar tidak terhenti begitu saja. Perang Makassar merupakan perang yang terjadi antara Kesultanan Goa bersama sekutu-sekutunya yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin melawan Belanda atau VOC yang dipimpin oleh Cornelis Janson Spilman bersama sekutunya, Kerajaan Bone yang dipimpin oleh Arung Palaka. Perang ini dimulai pada tahun 1666 dan berakhir pada tahun 1667 yang ditandai dengan ditandatangani Perjanjian Bungaya. Perjanjian ini bisa dianggap sebagai deklarasi kekalahan Kesultanan Goa. Namun meskipun Kesultanan Goa dianggap merupakan pihak yang kalah, namun banyak pembesar-pembesar kerajaan atau bangsawan-bangsawan Makassar yang menolak untuk menyerah. Mereka tetap melakukan perlawanan terhadap VOC. Bahkan beberapa di antara mereka memilih meninggalkan Sulawesi dan membantu perlawanan kerajaan-kerajaan lain untuk menghadapi VOC. Berikut ini merupakan 5 bangsawan Goa yang menolak menyerah pada Perang Makassar. Yang pertama, Karaeng Karunrung. Bangsawan Makassar menolak menyerah yang pertama adalah Karaeng Karunrung. Karaeng Karunrung, penasehat sekaligus mangku bumi kerajaan Goa, menentang keras keputusan Sultan Hasanuddin yang menandatangani Perjanjian Damai Bongaya dengan Belanda
pada tanggal 18 November 1667. Karaeng Kanrunrung memilih terus berjuang. Karaeng Kanrunrung yang bermukim di Bontala mempersiapkan diri sehingga pada tanggal 21 April 1668 pecahlah kembali perang. Pasukannya dengan cerdik menembus beberapa blokade pasukan dan menuju benteng Rotterdam yang telah dikuasai oleh VOC. Aksi-aksi penyerangan Kanrunrung membuat pasukan Belanda dan sekutunya Arung Palaka dari Kerajaan Bone kelimpungan. Sementara benteng-benteng yang dalam perjanjian Bongaya harus dihancurkan, malah diperkuat kembali oleh Karaeng Kanrunrung. Serangan kedua pada 5 Agustus 1668. Pasukan Makassar membuat gerakan pancingan yang menyusup ke Fort Rotterdam. Namun Arung Palaka menyergapnya. Pasukan Makassar mundur teratur dan terus dikejar pasukan Arung Palaka. Arung Palaka yang merasa sudah memukul mundur pasukan Kanrunrung, tiba-tiba di suatu titik dikepung oleh pasukan masyarakat yang muncul dari persembunyian. Keadaan terbalik, pasukan Arung Palaka terdesak. Berikutnya serangan serempak terjadi pada tanggal 12 Agustus 1668. Namun karena terburu-buru dan perhitungan yang tidak begitu tepat, serangan ini tidak mencapai sasaran. Dan akibatnya 27 pucuk meriam jatuh ke tangan Belanda. Spilman kemudian menghimpun kekuatan untuk menggali parit-parit menuju benteng Somba Opu, tempat bermukim Sultan Hasanuddin. Spilman merencanakan penyerangan secara penuh ke benteng Somba Opu sembari menunggu bantuan dari Batavia. Kemudian pada tanggal 12 April 1669, meriam-meriam berskala ledak besar diarahkan ke Somba Opu. Saat bantuan mulai berdatangan, pada tanggal 15 Juni 1669, Spilman mengibarkan bendera merah untuk melakukan serangan total terhadap benteng Somba Opu. 10 hari kemudian pada tanggal 24 Juni 1669, Spilman berhasil mengambil alih secara penuh benteng Somba Opu. Akhirnya Kanrunrung mengakui kekalahan. Perjanjian damai abadi diadakan di Batavia pada tanggal 20 Desember tahun 1669. Delegasi dari Goa antara lain I Mapa Somba mewakili Sultan Hasanuddin dengan 140 pengikutnya dan Kanrunrung diwakili oleh putranya. Kemudian yang kedua, Karaeng Galesong. Bangsawan Makassar yang menolak menyerah yang kedua adalah bernama Karaeng Galesong. Karaeng Galesong bernama lengkap I Maninrori Ikaretojeng Karaeng Galesong. Beliau lahir di Bonto Majanang, Bentaeng, Sulawesi Selatan pada tanggal 29 Maret 1655. Karaeng Galesong adalah seorang laksamana angkatan laut kerajaan Goa yang terus melakukan peperangan di laut melawan VOC. Bahkan setelah perjanjian Bongaya ditandatangani oleh Sultan Hasanuddin. Dipercaya bahwa Karaeng Galesong adalah pangeran putra dari Sultan Hasanuddin itu sendiri dari permaisurinya yang keempat. Setelah kekalahan kerajaan Goa dari VOC yang bersekutu dengan kerajaan Bone, setelah perjanjian Bongaya, dalam dokumen Lontara Karaeng Galesong berpendapat
bahwa yang menyerah hanya Raja Goa. Itu tidak berarti peperangan harus berakhir. Sehingga Karaeng Galesong bersama adiknya Ivatimah Daeng Takontu dan rekannya Karaeng Bonto Maranu masih terus berperang di laut, terutama sekitar perairan Pulau Jawa, dengan membantu perlawanan Trunojoyo dan Sultan Ageng Tirtayasa. Karaeng Galesong meninggal karena sakit di daerah Ngantang, Malang, Jawa Timur pada tanggal 21 November 1679 sebelum Trunojoyo menyerah. Beliau kemudian dimakamkan di sana. Yang ketiga, Ivatimah Daeng Takontu, bangsawan Makassar yang menolak menyerah yang ketiga, bernama Ivatimah Daeng Takontu. Ivatimah Daeng Takontu lahir pada tanggal 10 September 1659. Ia adalah putri tunggal hasil pernikahan Raja Goa Sultan Hasanuddin dengan seorang bangsawan dari Sandrobone yang bernama I Daeng Takele. Maka jika sang ayah Sultan Hasanuddin mendapat gelar ayam jantan dari timur, maka seorang penyair Belanda memberikan julukan kepada Fatimah sebagai Garuda Betina dari timur. Julukan itu diberikan karena keperkasaan Fatimah dalam memimpin pasukannya dalam setiap peperangan. Ivatimah diberi kepercayaan oleh ayahnya untuk memimpin pasukan Sri Kandi, yang pasukan itu diberi nama sebagai pasukan Balira. Setiap menghadapi pertempuran, pasukan Balira ini juga selalu diikutkan. Mereka selalu dikawal oleh pasukan Tubarani yang didominasi kaum pria. Ditandatanganinya Perjanjian Bongaya pada tahun 1667 tidak menghentikan langkah Ivatimah Daeng Takontu bersama kakaknya Karaeng Galesong untuk terus berperang. Mereka bertekad ke Tanah Jawa untuk melanjutkan dan membantu perjuangan Raja Banten, Sultan Agung Tirtayasa, dan Raja Mataram Raden Trunojoyo. Kedatangan bangsawan-bangsawan dari Makassar ini mendapatkan sambutan hangat dari Sultan Banten. Pasukan dari Makassar ini kemudian bergabung dengan pasukan Banten, sehingga kiprah Ivatimah bersama pasukan Balira tidak hanya di Banten. Ia juga membantu kerajaan Mataram bersama kakaknya Karaeng Galesong. Baik pasukan Tubarani pimpinan Karaeng Galesong maupun pasukan Balira pimpinan Ivatimah, semuanya sudah dilengkapi dengan persenjataan. Di Mataram terjadi pertempuran antara pasukan Belanda yang didukung oleh pasukan Sultan Amangkurat II dan pasukan Arung Palaka dari Bone melawan pasukan gabungan Trunojoyo, Karaeng Galesong, dan Bonto Maranu. Karena terdesak, akhirnya pasukan Goa mundur. Karaeng Galesong jatuh sakit dan wafat pada tanggal 22 November 1679 dan dimakamkan di Desa Sumber Agung, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Ivatimah mencari tempat perlindungan yang aman, selanjutnya melakukan perjalanan ke Banten. Ivatimah kemudian menikah dengan anak Sultan Banten, yaitu Maulana Hasanuddin. Ivatimah dan suaminya Maulana juga ikut bergerilya di hutan-hutan. Di lokasi persembunyian, Belanda melakukan serangan mendadak hingga pasukan Ivatimah kocar-kacir dan menyebabkan Ivatimah dan Maulana terpisah. Fatimah melarikan diri ke kerajaan Mempawah di daerah Kalimantan Barat. Ivatimah wafat dan dimakamkan di Pulau Tumaju, salah satu pulau di Mempawah, Kalimantan Barat. Yang keempat, Daeng Mangale.
Daeng Mangale merupakan salah seorang bangsawan dari Makassar yang menolak untuk menyerah setelah kerajaan Goa kalah. Setelah kerajaan Goa kalah dari VOC pada Perang Makassar tahun 1666 hingga 1667, Daeng Mangale bersama 250 pengikutnya meninggalkan Makassar dan merantau sampai ke Ayutthaya atau sekarang Thailand pada tahun 1674. Raja Pranarai menampung Daeng Mangale, dan seperti pada umumnya para bangsawan asal Bugis Makassar segera membuktikan kepiawaian sebagai prajurit profesional di Asia Tenggara. Namun sayangnya Daeng Mangale terlibat konflik dengan penguasa lokal. Ia mendapat tuduhan melakukan pemberontakan bersama orang Champa dan orang Melayu. Terjadi pemberontakan Makassar pada akhir 686 antara koalisi Daeng Mangale, pangeran lokal, pemukim Champa, Melayu, dan Persia melawan pasukan kerajaan Siam yang dibantu serdadu Eropa. Para pemberontak itu khawatir akan diperbudak oleh raja yang merasa semakin kuat dengan datangnya pasukan baru. Raja Pranarai mengetahui persekongkolan itu. Ia lalu meminta Daeng Mangale agar meminta maaf. Namun permintaan itu ditolak Daeng Mangale. Sehingga raja lalu memerintahkan sekutunya, orang-orang Prancis, Claude de Corbin, untuk mengepung orang Makassar. Pertempuran pertama dimulai ketika 40 orang Makassar menghadapi ratusan serdadu Prancis dan Portugis. Corbin mencatat bahwa orang Makassar tak mau kalah. Mereka menyerang dan mengejar pasukan Prancis dan Portugis yang saat itu juga hendak melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. 6 orang Makassar menyerang pagoda dan menghilangkan nyawa beberapa prajurit serta biarawan di sana. Sebanyak 366 orang prajurit Prancis kehilangan nyawa oleh 6 orang Makassar tersebut. Masih dalam catatan Corbin, pada tanggal 23 September 1686, Raja Siam memerintahkan serangan besar ke perkampungan orang Makassar. Mereka hendak membumi hanguskan kampung dan menghilangkan nyawa orang-orang tersebut. Warga Makassar menghadapinya dengan semangat siri, keyakinan untuk membela kehormatan sampai titik darah penghabisan. Karena kalah dalam hal jumlah pasukan, orang Makassar akhirnya takluk. Daeng Mangale sendiri terluka, kemudian kehilangan nyawa akibat 5 tusukan tombak. Penduduk Siam sangat mengagumi keberanian orang-orang Makassar dalam menghadapi ribuan tentara dengan hanya berjumlahkan 250 orang saja. Bahkan antropolog Prancis yang bernama Christian Pelleras dalam majalah Archipel pada tahun 1997 menuturkan kisah lain seusai pemberontakan orang Makassar. Ia berkata 2 bangsawan muda Makassar yang tersisa di Siam lalu dibawa ke Prancis pada masa pemerintahan Louis ke-14. Mereka adalah Daeng Ruru dan Daeng Tulolo. 2 orang itu kemudian menjadi anggota Legiun pasukan Prancis. Mereka menjadi prajurit hebat. Seorang di antaranya menjadi pasukan Angkatan Laut Prancis yang diberi gelar Louis Dauphin Makassar. Kelima, Syekh Yusuf. Bangsawan Makassar yang menolak untuk menyerah yang terakhir bernama Syekh Yusuf. Bernama lengkap Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari Al-Bantani. Beliau juga digelari Tuanta Salamakari Goa, atau yang berarti Tuan Guru Penyelamat kita dari Goa. Ia diberi nama oleh pendukungnya di kalangan rakyat Sulawesi Selatan.
Syekh Yusuf lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Juli 1626. Ketika Kesultanan Goa mengalami kalah perang terhadap Belanda, Syekh Yusuf pindah ke Banten dan diangkat menjadi mufti di sana. Pada periode ini, Kesultanan Banten menjadi pusat pendidikan agama Islam, dan Syekh Yusuf memiliki murid dari berbagai daerah, termasuk 400 orang asal Makassar yang dipimpin oleh Ali Karaeng Bisai. Ketika pasukan Sultan Ageng dikalahkan Belanda pada tahun 1682, Syekh Yusuf ditangkap dan diasingkan ke Sri Lanka pada bulan September 1684. Di Sri Lanka, Syekh Yusuf tetap aktif menyebarkan agama Islam, sehingga beliau memiliki murid yang berjumlah ratusan. Melalui jamaah haji yang singgah di Sri Lanka, Syekh Yusuf masih dapat berkomunikasi dengan para pengikutnya di Nusantara. Sehingga akhirnya oleh Belanda, ia diasingkan ke lokasi lain yang lebih jauh, ke Afrika Selatan. Pada bulan Juli 1693, di Afrika Selatan, Syekh Yusuf tetap berdakwah dan memiliki banyak pengikut. Beliau wafat pada tanggal 23 Mei 1699, dan pengikutnya menjadikan hari wafat beliau sebagai hari peringatan. Itulah tadi 5 bangsawan yang menolak untuk menyerah walaupun setelah kejatuhan kerajaan Goa. Asal-usul julukan ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin dikenal sebagai sosok yang tegas, berani dan pantang menyerah. Karena karakter inilah, Sultan Hasanuddin mendapatkan julukan De Haaf van de Oosten, yang berarti ayam jantan dari timur. Julukan ini diberikan oleh pihak Belanda. Nama Sultan Hasanuddin diabadikan. Berkat kegigihan Sultan Hasanuddin mempertahankan kehormatan negerinya, beliau kemudian diberikan gelar pahlawan nasional. Beliau diangkat sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 6 November 1973 nomor 887/TK/tahun 1973. Dan untuk menghargai dan mengenang keberaniannya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama-nama fasilitas umum hingga universitas yang ada di Sulawesi Selatan. Di antaranya Universitas Hasanuddin, Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin, Kodam 14 Hasanuddin, KRI Sultan Hasanuddin, dan nama-nama di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Demikian tadi sejarah singkat mengenai Sultan Hasanuddin yang mendapat julukan sebagai ayam jantan dari timur, yang merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya dari Kerajaan Goa, Makassar, Sulawesi Selatan. Juga tentang perjuangan dari rakyat Makassar dan Perang Makassar melawan pertempuran dengan VOC. Terima kasih sudah menyimak ceritaku dari awal hingga akhir. Semoga cerita tadi bisa menambah pengetahuan kita tentang sejarah perjuangan bangsa di masa lampau. Sampai jumpa lagi di cerita sejarah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.